Saya berasal dari Oceanografi kelas C. Di sini saya ingin membuat video tutorial mengenai lintasan partikel dari praktikum gelombang laut, yang dimana praktikumnya telah saya laksanakan pada hari Senin tanggal 9 September 2024 di gedung E304. Oke, lanjut. Pertama, kita telah harus mengisi teori air ini dulu. Intinya kita harus menyelesaikan semua teori yang ada di sini. Oke. Lalu, setelah kita menyelesaikan teori yang ada di sini, kita lanjut ke lintasan partikel. Nah, untuk di lintasan partikel ini, data-datanya ini kita konek-konekin aja. Kayak data 1, HO, dan TO ini. HO dan TO, kita Ctrl C aja, Ctrl V. Ya, begitu ya. Oke. Sebentar. Oke. Lalu untuk L-nya, L, kita masukin yang data 1, L data satunya. Ctrl V. Oh, no, 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 no. Kita konekin. Nah, harus dikonek ya, teman-teman. Lalu DG row-nya ini, DG row, kita paste aja. Kita paste aja, 798, 1025. Lalu selanjutnya di data 2, lanjut di data 2, ini data 2 ininya dulu kita, lebih baik kita konek-konekin aja. Di data 2, HO-nya ini, lalu untuk periode gelombangnya ini, lalu untuk panjang gelombangnya ini, lalu untuk ini DG-row kita paste saja. Lalu selanjutnya untuk ini kita konekin. Lalu ini kita konekin. Lalu ini kita konekin. Oh, berarti saya salah tadi ya. Saya L-nya ini. Ini salah. Ini 65. 47, 65, 70. 47, 70. Lalu di bawahnya kita konekin lagi. Sama aja. Lalu lintasan partikel. Nah, untuk ini sama seperti praktikum sebelumnya, kita isi saja. Ini kita konekin saja NIM kita. Lalu ini kita pakai rumus yang ini saja. Berarti ini C3, berarti data ini ditambah data ini. Berarti sama dengan ini ditambah dengan ini. L-nya harus dikunci. Benar, kasih L-nya dikunci. Benar. Lalu ini ditarik ke bawah saja. Sama ini
data ini ditambah NIM, data yang telah kita buat. Bentar. Lalu ini. Lalu selanjutnya sama ini ditambah ini. Bentar. Oh, no, no, no. Ini kita kunci dulu biar tidak lari-lari. Oke, sudah. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya kita connect data, hasil data ini. Aduh, bentar. Ya, 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 ya. Di sini aja. Hasil data ini kita konekin aja. DPRL-nya ini yang ini kita konekin untuk data satu. Lalu untuk data 2 itu yang ini. Lalu data 3 itu yang 1000. Nah, lalu untuk interpolasi ah, interpolasi 200 ini kita geser-geser saja. 50-an 70 20 7 7 20 70 7 ini D. Oh, bukan. Ini salah nggak sih, Kakak? Harusnya 35 kan? Ini 3, ini 35. Lalu ini 7 5. Ekstrapolasi. Kok ekstrapolasi? Interpolasi dong. Interpolasi. L60. L ini coba kita cek. Salah. Saya tidak tahu ya. Ngikutin template dari kakak aja ya. Lalu selanjutnya untuk ini data ini cek. Kita paste value saja. Oh no, too much. Sorry, too much. Cukup ini dan ini saja. Oh no, salah lagi. Ini dan ini saja. Nah, setelah itu ini paste value. Lalu data satu kan. Ini data 2. Data 2 sama value saja. Sini 00. Jadi nah, untuk hanya ini ya. Kita konekin hanya. Terus hanya yang ini
Lalu yang hmm, yang ini, lalu yang ini. Sudah. Lanjut, kita mengisi ini, data-data ini. Salah satu itu ini, A2 itu ini, A3 itu ini. Benar ora? Nah, lalu L-nya itu ini, L2-nya itu ini, lalu L3-nya itu ini. Untuk K di teori AIRI, sebenarnya semua data sama aja K-nya, jadi ya ambil satu. Di sini saja, K1. Ini, K1, lalu data K2, bentar. Oh iya iya iya. K data 1, K data 2 ini juga harus ada ya. K data 1, K data 2, K data 1 yang K2-nya, lalu di bawahnya K1 ini, lalu ini, yang ini, lalu lanjut yang data 3, ini, ini dengan ini, lalu lanjut P, P itu sama aja kalau untuk P ya. Ini, lalu lanjut P2, lalu di T, T itu cuma satu, dan itu 6,8, 60, dan itu sama semua. Jadi ya cuman itu aja. Untuk D1 itu cuman ini kah? D, sebentar. Oh ya, D1 kita ngambil yang data 1 saja. Oh, D2 di bawah juga. D2, D3, D4 sama aja. Lalu sigma. Sigma ini dan ini. Kenapa nggak ada sigma data 2, data 3? Karena hasilnya sama. Oke, ini sudah selesai untuk eh, datanya. Bagian sini kita telah selesai. Lalu kita lanjut ke sini. Kita lanjut ke sini. Kita lanjut di sini. Sebentar.
Pertama, kita harus memasukkan atau menambahkan data-data yang ini. Kita memakai data yang satu yang pertama. Untuk H-nya itu yang di data satu ini. Untuk L-nya yang di data satu ini L. Untuk K-nya di data satu itu ada dua. K ini dengan yang ini. Lalu P-nya ini dengan ini. Lalu untuk T-nya cuma satu. Untuk D-nya itu ini. Nah, untuk sigmanya ini sama dengan ini. Kita cek biar tidak salah. Oh, untuk T-nya itu sama aja. Noted untuk T itu di sini samain aja. Astaga, ini dengan ini dengan ini. Ini. Udah. Setelah itu, langkah selanjutnya kita melakukan apa? Langkah selanjutnya kita memasukkan data pada tabel ini. Pertama kita untuk 0, X-nya ini 0. Nah, kita isi 0. Semua X-nya ini 0. Semua X-nya ini 0. Ini 0. Lalu ini 0. Sudah. Nah, lanjut. Untuk data Z0-nya ini, kita menggunakan rumus yang Z-nya itu sama dengan 0 dikali Z4. Untuk Z4 itu di sini Z5. Bukan. Z4. No, no, no. Ini minus 1. Lalu di kunci dikali AC1 itu AC9. AC9 itu AC9 itu T. AC9 di kunci. Lalu enter. Kenapa 0? Karena kali 0. Connect metode di bawah. Lalu untuk ini rumusnya itu sama dengan buka kurung A5 0 ini lalu dibagi dengan 60 tutup kurung dikali dengan T lalu ini dikunci lalu enter. Ini turun ke bawah. Lalu untuk epsilon sama dengan A
A5, A5 dikunci, dibagi 2, lalu tutup kurung, dikali, buka kurung 2 kali, cos H, buka kurung, A7, 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 no, 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 AC7, AC7, AC7 itu ini, K, K data 1, dikunci, AC7, lalu dikali, buka kurung, AC10 plus AC6, AC10 dikunci, AC10 dikunci plus AC6 dikunci juga. Oh, bukan plus AC6, plus C6. Plus C6, berkurung 2 kali, buka kurung, sin H, buka kurung, AC7, AC7, AC7 dikali AC10, AC10 kunci, kurung 3 kali, sin, buka kurung, radians, sin radians, buka kurung 2 kali, AD7, AD7, dikali B26, kali B6, dikurang AD11, buka kurung dulu, buka kurung AD11, AD11, lalu kali D6, dikurung 3 kali. Kita salah di tutup kurung di sini. Gimana? Sini hasilnya minus 016 bla bla bla. Ini satu. Oh iya, saya lupa. Untuk epsilon sendiri itu eh, data pertamanya itu 0. Data pertamanya itu 0. 1,7, 0,17. Ya, sebentar. Hmm, bentar. Oke, kita tarik ke bawah. Lalu selanjutnya untuk epsilon. Nah, epsilon itu dari sini, nggak perlu pakai nol-nolan. Bukan epsilon, di zeta. Zeta itu sama dengan buka kurung A C5 kunci dibagi 2, tutup kurung, dikali, buka kurung 2 kali, sin H, buka kurung, AC7, AC7, AC7 dikali, buka kurung, AC10, AC10, N, plus C5, C5,
Kita kurung 3 kali bagi sin H, lalu buka kurung AC7, AC7 dikunci, AC7-nya dikunci, dikali AC10. AC10-nya kunci juga. AC10 itu apa? D1. Lalu tutup kurung 3 kali dikali cos buka kurung radians radians lalu buka kurung 2 kali lalu AD7 dikunci AD7 dikunci dikali dengan B5 tutup kurung dikurang dengan AD11. Wah, ini buka kurung dulu. AD11 kunci lagi dikali D5. Berkurang 3 kali. Ini untuk rumusnya. Ini ngikutin ini. Ya, ada yang salah formulanya. Di mana formula yang salah? A5 AC AC5 per 2 kali sin H AC7 AC7 sin H kurang AC7 dikali AC10 jadi ditambah AC5 garing sin H AC7 dikali AC10 tutup kurung dikali. Kalau kita cek K sama 0,3740. Rumusnya seperti tadi, ini untuk memperbaiki rumus yang mungkin untuk mengganti durasi saja. Dan hasilnya hasilnya ini. Lalu lanjut. Lalu kita lanjut. Sebenarnya untuk rumus di sini kita tinggal copy-copy saja, sama seperti yang saya lakukan tadi. Tapi kita hanya merubah beberapa saja yang kita rubah. Kita lanjut di bagian Z ini, copy rumusnya aja. Ini 2 ya. Ini 2 ya. Mana? Di sini rumusnya. Nol dikali kan B5 ya. B0 nol dikali bla 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 bla. Untuk Z. Nah, ini 0,2.
sesuai dengan Z-nya ini 0,2. Kita copy saja, masukin di sini. Aduh, lupa mulu. Maaf, saya selalu lupa soal ih, Ctrl C, enter dulu. Lalu di sini kita masukin rumusnya 0,2 mengikuti Z-nya itu 0,2. Enter, lalu tarik ke bawah. Setelah itu T-nya, Ctrl C, enter. Ini berarti satu. Nih, hal ini. T-nya juga sama aja sebenarnya. Lalu untuk epsilonnya yang ini 0 di sini, ikutin rumusnya. V C5 A T-nya ini D, yang D mana D? Ya, C6 dulu tuh Z-nya ya. Ini Z ya, Z. Jadi ngambilnya Z yang ini. Z, lalu AC bla 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 B6. B6 itu X. Ya benar. B6 itu X. Lalu ngambil T. Itu nih. Ambil T yang ini. Oh. Oke, kita cross check dulu mau kemana. Sama 10 1 3. Apakah ada kesalahan data? 10 7 9 8. Sini kita ada yang salah. Sebenarnya udah benar ya, cuman ya angkanya beda dikit gitu. Saya ngecek di sini juga 0,3742 37242. Nah, sudah benar.
Lalu ini kita salin saja, enter. Kita masukin ke sini. Kita ubah letaknya kayak C5 ini yang Z. Z. Lalu X itu berarti B5. X itu ini. Lalu T itu D5 ini. T. Ini. Nah, 0, bla bla bla. 0,928. DPRL-nya 1,48. Teori Airy. DPRL-nya tuh, oh ya, tuh D7 ya, DPRL-nya. Ikutin ini. Oh, loh. Loh. Kita hapus saja. Bersama dengan DPRL. Nih. Ini sih sebenarnya. Memang benar ini. Konekin di sini. Ini konekin di sini, ini konekin di sini. Lalu lanjut saja. Untuk di bawah-bawahnya itu sebenarnya ada trik cepatnya ya. Sebentar. Hmm. Kenapa tidak bisa diklik ya? Ada. Sebentar. Ini hapus, 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 ini hapus. Oke, lanjut di sini. Di sini kita bisa copy saja sih sebenarnya, turun ke bawah itu. Atau kita gunakan atau kita copy rumusnya aja. Ini kita. Empat aja 9. 6. Ini ntar ini sama. Ini lalu kalau untuk ini cuman ada ini 68. Lalu ini bisa saja. Oh no, Gojek saja. Lanjut ini jangan lupa diganti jadi 6. Oh iya, ini min 4 ya. Min 4.
Nah, lalu T-nya ini T, T-nya tapi saja sudah mengikuti rumus. Hmm. Ini Z-nya, epsilonnya 0. Nah, C saja, kalau V ini taruh bawah. Sama, juga ini taruh ke bawah. Ini. Lalu lanjut di bawahnya, kita copy ini, Z-nya, kita ganti ini jadi 0,8 R. Ini, T-nya, boleh lagi nih, Excel kan ngebug ya. Ini, berarti R, ini T-nya sama semua sih. Lalu, ini, copy, ini, 0, lalu ini, C, sini Ctrl V, X, 0,8 bla bla bla. Nah, di sini kita copy dari sini saja. Tapi ini kita ganti jadi itu ini Ctrl C, copy C, copy, Ctrl C, copy. Lalu kita buat tabelnya. Kita klik ini, kita klik insert, masukin data. Pertama kita ingin membuat tabel masing-masing Z. Ini Z sama dengan 0D. Z kecil ya, di bawah 0D. Untuk X values-nya tadi epsilon. Nih. Lalu untuk Y values-nya zeta. Oke. Oh, oke. Ini begini. Sama
Z sama dengan 0,2D. Lalu ditambah Z sama dengan 0,4D. Ini, ini, no, no, no. Ini, lalu ini. Lagi, bukan edit ya, tambah Z sama dengan 0,6D. 6D ini, lalu ini, lalu, oke, lalu add lagi Z sama dengan 0,8D. Ini lagi Z sama dengan D. Enggak, ini belum kita isi 0. Z sama dengan D, X value-nya ini, lalu Y values ini, ini, oke. Nah, oh, I know. Ini epsilon zeta-nya dijadikan 0. My bad, my bad. Nah, for this side, like that. Okay.
Ya udah ini nggak usah dimasukin dulu. Oke. Ini legend, aksis, no aksis, subtitle. Formatnya grafik lintasan partikel ZLD7. Ini lalu kita membuat ini sama dengan eh, kayak rumusnya M5 sama dengan M5 itu berarti ini M5 dikurang 2, lalu ini D4 ini dikurang 2. Oh no, bukan dikurang 2, kurang 4. Ini sama dengan 6 dikurang 6. Lalu ini sama dengan 8 ya. 8 berarti ini dikurang 8. Lalu ini dengan ini dikurang 10. Lalu kita membuat grafik lintasan partikel vertikal secara vertikal. Nah, ini itu ya. Sama seperti tadi chart title. Kita select data, add. Untuk series name-nya ini sebentar. Untuk series name-nya ini, oh ya, lihat sama dengan 0D, 0D. Ini kita masukin epsilonnya
si Z0 ini. Lalu kita masukin yang Y values-nya yang data bantuan ini. Lalu kita add lagi. Z sama dengan 0,4D. Lalu kita masukin yang 0,4-nya itu epsilonnya. Ini. Dengan series values-nya yang tabel bantuan ini. Oke. Add lagi. Z sama dengan 0,6D. X values. Z 0,6 nanti ini seri Y values-nya 0,6 ya. Oke, ini. Lalu kita add lagi. Untuk series name-nya itu Z sama dengan 0,8D. Lalu untuk X values-nya 0,8 ya. Epsilon ini. Kita masukkan yang ini. No, 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 no. Untuk X-nya ya. Ini. Untuk Y values-nya yang ini. Nah, lalu yang Z sama dengan 10. Z sama dengan Z sama dengan D. Ini yang X epsilonnya ini. Dan ini. Astaga, lupa selalu. Ini. Lalu ini. Kenapa dia ini? Kenapa dia seperti ini? Kita belum tahu penyebabnya apa. X dulu. X di sini. Z-nya sama dengan. Karena kita salah di sini. Nah, kita di sini. Kita gunakan kita. Di sini. Ya, kita salah di sini. Kalau yang ini. Seperti ini rumusnya. Juga dia lagi nanti masalah. Z-nya itu udah benar sih rumusnya. Yang Z-nya 1. Oh ya 1. Karena dia sudah eh, nah 7 1. Oke, back to graphic. Select data. Ini. Nah, seperti inilah eh, grafiknya. Kita masukin legendnya, data label, chart title-nya. Untuk chart title-nya sendiri, sama
Ini grafik lintasan partikel gelombang perairan menengah. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa melanjutkan di sini. Tapi untuk videonya saya tidak akan melanjutkan dulu di video. Mungkin saya akan melanjutkan di laporan karena untuk durasi yang terlalu panjang karena saya akan melanjutkan ke step yang orbital particle yang ini. Lalu nanti untuk grafik lintasan partikel dimasukkan ke sini D7, D35, lalu lintasan partikel D70. Mungkin kita lanjut saja sih grafik lintasan. Nanti bentar. Ini grafik lintasan partikel ini lintasan partikel L kurung D sama dengan 7. Minta putra Sukma Prabowo 905 10 oceanografi C. Baik, ini untuk seluruh hasil data perhitungan yang telah dilakukan selesai. Dan ini untuk grafik lintasan partikelnya. 3 buah grafiknya. Oke. Kita lanjut pada Excel orbital partikel, Excel orbital, yang dimana saya langsung melanjutkan atau mengisi pada bagian yang 360. Kenapa yang 360? Karena saya sudah mengisi Mas 90, 135, 180, dan seterusnya. Jadi saya tinggal mengisi yang terakhir. Yang pertama, kita mengisi Y-nya dulu. Dimana dengan saya dapat Y-nya itu min 20. Lalu untuk LO itu kan rumusnya 1,5 dikali T kuadrat. Jadi, kita masukkan rumusnya 1,56 dikali P2 T dipangkat 2 82 2. Lalu pada D per LO kita gunakan rumus sama dengan B3 per E2. Lalu pada langkah selanjutnya kita menginterpolasi dulu bagaimana caranya untuk D per LO ini kita konekin ke sini. D per LO ini kita konekin ke sini sama dengan ini. Untuk ini sendiri saya sebelumnya sudah mencari D per LO-nya
Ehm, yaitu ini 0,4180. Ini nyarinya itu di buku teknik pantai. Tinggal saya konekin saja. Lalu ini kita konekin. Ini kita konekin. Lalu selanjutnya kita mencari nilai tengah dari interpolasi D per L ini. Dengan rumus yaitu sama dengan A3 ditambah K kurung 2 kali. Lalu G4 dikurang G3 K kurung dibagi K kurung G5 dikurang G3 itu kurang 2 kali dikali K kurung H5 dikurang A3 dan dapat nilai tengahnya 42277. Lalu langkah selanjutnya kita memasukkan dinas cos A ini. Oh ya, belum. Kita kan konekin ini dulu ya. Data tengahnya ini konekin dulu. Dan untuk L-nya ini rumusnya B3 dibagi B. Lalu untuk cos H-nya ini kita menggunakan rumus sama dengan buka kurung 2 dikali B9 dikali buka kurung B3 ditambah B6 kita kurung 2 kali di garis miring E5. Lalu oke, kita dapat 0,9956 sama. Kalau untuk rumus ini sin H-nya itu sama dengan 2 dikali B9 dikali B3 dibagi E5. Lalu ini dikonekin ke sini dan ini dikonekin ke sini. Yang interpolasi cos-nya itu dikonekin dengan yang ini. Lalu untuk interpolasi sin H-nya itu dikonekin dengan yang ini. Nah, untuk mencarinya itu, kita mencari interpolasi kosa ini menggunakan buku teknik pantai. Teknik pantai, bagi teknik pantai, teknik pantai, teknik pantai. Sebenarnya saya tidak mendownload teknik pantai di sini. Saya gunakan uh, buku saya saja. Kita menggunakan buku teknik pantai yang mana kita mencarinya itu nilai tengah dari D per L. Lalu setelah kita mencari nilai tengah dari D per L, kita mencari nilai samping dari batas atas dan batas bawah D per L di cos H 2Pi per 2Pi D per L. Dan karena saya sudah mencarinya, saya tinggal konekin saja. Ini saya konekin. Ini saya konekin. Lalu ini saya konekin. Ini saya konekin. Lalu untuk ini kita menggunakan rumus interpolasi. Sekarang nilai cos A. Ya, ini kan. Lalu kita interpolasi menggunakan rumus ini. Saya salin saja. Lalu
Kan kita dapat hasilnya itu 15 ini untuk batas tengahnya. Lalu ini kita konekin juga, konekin, ini dikonekin dengan ini, dengan ini. Lalu ininya harus dicarinya sin H2PD per L ya. Konekin dengan ini, yang ini dikonekin dengan ini, enter. Untuk rumus ini kita menggunakan rumus yang ini. Rumus ini kita menggunakan rumus ini, kita enter. Lalu pada 36 sebentar kita memasukkan rumusnya, yaitu hasilnya segini. Lalu kita konekin dari hasil interpolasinya. Ini juga kita konekin sin H-nya. Lalu untuk rumus ini kita memasukkan rumus yaitu sama dengan buka kurung B9 dikali B4 garis miring B2 tutup kurung dikali buka kurung F12 kali dibagi F13 tutup kurung dikali cos tutup kurung radians buka kurung F11 tutup kurung 2 kali. Enter. Lalu untuk nilai sin H1 sin ini sama kita konekin sin ini dengan sin ini, jadi kita copy saja lalu kita paste ini. Nah ini juga sama, paste value ini juga sama di paste. Untuk hasilnya ini setelah saya cari pada buku teknik pantai, yaitu segini. Dan ini hasilnya segini, 1.17. Untuk rumusnya yaitu ini. Blok. Rumusnya ini. Kita masukin rumusnya. Copy. Enter. Lalu ini kita konekin dari hasil yang telah saya cari. Ini saya konekin dengan hasil yang telah saya cari. Ini. Lalu untuk rumusnya ini dasarnya 360 kita masukin rumusnya itu. Lalu untuk sin ininya hasil yang ini kita konekin dan yang hasil yang sin H2 interpolasi 2 ini kita konekin. Lalu selanjutnya untuk cos ini dan sin ini kita konekin dengan sin H1 dikonekin dengan nih cos ini dikonekin dengan yang berarti ini dikonekin dengan cos ini. Lalu sin HKD2 ini sin HKD2 ini sin HKD dikonekin dengan yang di bawahnya. Itu dengan ini spill ini bos. Dan yang ini setelah kita konekin kita masukin rumus dari ini adalah
Kita masukin rumusnya. Hasilnya begini. Lalu kita mencari nilai AX-nya. Yaitu sama dengan buka kurung P12 tutup kurung dikali tutup kurung P9 garis P11 tutup kurung dikali sin tutup kurung radians tutup kurung P10 tutup kurung. Enter. Oke, kita dapat hasilnya itu 0. Oh ya, kita lupa mencari V-nya ya tadi ya. Untuk V-nya sendiri, rumusnya itu sama dengan buka kurung B9 dikali B4 lalu dibagi B2 lalu tutup kurung dikali buka kurung K12 dibagi K13 tutup kurung dikali sin tutup kurung radians tutup kurung K11 kali. Oh, sorry. Ini K11 K11 untuk hasil ini kita konekin saja karena sama. Ini sebelah-sebelahnya itu sama. Udah, ini dikonekin dengan ini. Lalu ini kita paste value saja. Untuk AY sama dengan minus buka kurung U12 tutup kurung dikali buka kurung U9 bagi U11 tutup kurung dikali cos dikali dibagi reference buka kurung U10 tutup kurung 2 kali. Saya segini. Lalu setelah kita mendapatkan U, P, A, X, dan Y-nya, kita konekin ke tabel. Itu tabel ini. Ini, ini, ini. Untuk U-nya ini, kita paste value ke sini. Lalu untuk V-nya, kita paste value ke sini. Untuk AX-nya, kita paste value di sini. Lalu untuk AY, kita copy, kita paste value di sini. Lalu setelah kita dapat ini, kita buat apa yang namanya grafiknya. Oh ya, ini itu grafik. Langsung saja kita blok ini, Ctrl C, insert, charts, lalu masukin. Datanya bagi hasil datanya segini. Lalu kita legendnya kita kasih di range saja di bottom saja. Nah, cara untuk merapikan ini biar tidak terlalu besar. Pertama, format access-nya kita kasih jadi min 6. Ini plus 2. Lalu setelah kita dapat ini, kita ganti jadi Y sama dengan min 20. Untuk grafik tabel ini. Oke, untuk orbital particle telah selesai. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kurang. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.